kota, gubernur, 2 periode jadi presiden. Kan PDI itu yang menaungi. Nggak mungkin dong PDI nggak tahu. Pastikan ada tim dari PDI yang memverifikasi data dan dokumen Pak Jokowi ini asli atau palsu untuk didaftarkan ke KPU sana. Kalian kan nggak percaya sama jawaban Pak Jokowi dan UGM. Ya coba aja tanya PDI sana. Siapa tahu jawaban dari PDI bisa membuat kalian percaya. Kenapa kok nggak ada yang tanya ke PDI sana, kenapa? Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Lah kudune PDI Perjuangan ki ngene iki. Masalah ijazah Pak Jokowi yang paling tepat ya statement yang disampaikan Pak Arya Bima ini. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mau Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ya, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, gitu. Nah, ini terkait yang lagi ramai saat ini teman ya, di seluruh Indonesia pastinya ya, yaitu ijazah ya, terkait isu ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, ini untuk semuanya ya. Kali ini saya ingin menyajikan komentar ya, reaksi dari beberapa orang-orang yang sudah cukup apa ya, ngerti tentang kejadian ini teman semuanya ya. Jadi akan menjelaskan. Nah, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak dan monggo kita saksikan bersama-sama video selengkapnya. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Ya, siapa yang suka ngomong kayak gitu di sosial media? Ayo, saya bukan bela, ya, saya bukan bela. Saya ingin memberikan pemahaman hukum buat kalian ya, yang suka ngomong begitu, ya kan? Karena perbuatan yang kalian lakukan itu mengatakan tangkap Jokowi, adili Jokowi. Apalagi kalian gaungkan di sosial media. Hal itu merupakan perbuatan yang sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ya, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang ITE apabila tersebar di sosial media seperti di TikTok ya dan di sosial media lainnya. Memberikan tuduhan palsu ya dapat dikenakan pasal 310 KUHP ataupun pasal fitnah yaitu pasal 311 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sekarang kita bicara unsurnya. Nah, dalam memberikan tuduhan palsu ya yang seperti saya contohkan di awal yaitu tangkap Jokowi, adili Jokowi. Nah, itu unsur pertama ya, telah memenuhi unsur dengan sengaja ya kan, secara melawan hukum, memberikan tuduhan yang tanpa ada dasar pembuktiannya. Karena dalam hukum, ingat, dalam hukum itu yang terpenting adalah pembuktian dua alat bukti. Jika tuduhan palsu itu seperti tangkap Jokowi, adili Jokowi itu digaungkan di sosial media, maka dia bisa dijerat dengan pasal 27B Undang-Undang ITE. Jadi menurut logika hukum itu begini lur, masyarakat Indonesia saat ini terbagi menjadi dua belah kubu yang harus kita persatukan menjadi satu kubu, yang mana kita bersatu untuk menyuarakan penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi itu diperbaiki dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ya. Nah, jika masyarakat Indonesia ini tidak bersatu, masih terpecah menjadi dua kubu, maka suara-suara untuk mendukung rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk disahkan itu menjadi terganggu ya. Apabila masyarakat mau bersatu, maka undang-undang ini bisa disahkan. Apa dampak positifnya apabila rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan? Dampak positifnya juga jelas sangat banyak, jelas sangat besar. Ke depan orang tidak lagi berani bermain-main uang. Kita mencari keadilan di pengadilan bisa tanpa uang, kan namanya Undang-Undang Perampasan Aset tuh kejam lur, ya kan? Orang nggak akan berani main-main gitu loh. Ya, mungkin terakhir lah ya saya berbicara tentang ijazah palsu ya. Mungkin terakhir ya saya berikan edukasi ya. Saya sebagai praktisi hukum ya, katakanlah bukan siapa-siapa di negeri ini, tapi saya cukup profesional lur. Ya, karena saya belajar benar-benar di sekolah ya. Nah, tentang ijazah palsu yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi itu, tuduhan tersebut tidak didasari dengan pembuktian material dan formil yang jelas. Ya, tidak didasari dengan alat bukti yang sesuai dengan hukum. Artinya hal tersebut semua merupakan bukti-bukti yang tidak sah secara hukum, sehingga kemudian pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara,
menolak gugatan tersebut karena tidak sesuai. Jika gugatan itu dilakukan dengan sesuai, artinya pembuktian tersebut sesuai dengan pembuktian yang dibutuhkan dan distandarkan oleh hukum, pasti dikabulkan gugatannya. Nah, ini tidak jelas gitu loh, materinya tidak jelas. Menggugat orang itu harus jelas loh materinya, ya kan? Apa tujuannya, apa kepentingannya, mana buktinya, itu harus jelas, ya kan? Itu kan cuma akal-akalannya Roy Suryo mengatakan ini ijazah begini. Itu semua bukanlah sebuah pembuktian hukum, tetapi pembuktian sepihak. Oke, warga negara Indonesia dimanapun Anda berada ya, mulai sekarang jangan ikutan yang enggak. Yang sudah enggak ikut-ikutan, saya ucapkan terima kasih. Yang masih juga ikut-ikutan, sekarang kita ikutan untuk menyuarakan RUU perampasan aset supaya disahkan ya, karena ini sangat berpengaruh bagus untuk Indonesia. Oke, tetap kawan-kawan yang mungkin kita akan meminta maaf ke Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Dipenjara. Bapak harus berani dipenjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang, kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya, Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egy Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya, penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Kali ini saya ingin menanggapi beberapa postingan dari para politician Indonesia ya, yang sudah sangat terkenal, yang pengikutnya jutaan. Saya ingin mengomentari postingan mereka. Yang pertama, Anies Baswedan. Siapa yang tidak kenal Anies Baswedan? Si Abah yang katanya Imam Mahdi. Harusnya kalian ini malu ya, ketika ada seorang politician disebut Imam Mahdi, ternyata kalah pilpres. Harusnya para pendukung Abah ini malu ya. Karena apa? Semua orang menyaksikan bahwa Anies Baswedan itu Imam Mahdi palsu. Tapi memang pembenci ini tidak tahu malu. Tetap saja bangga. Kalau Anies jadi presiden, maka Indonesia akan terang benderang. Kalau Anies jadi ini akan begini. Kalau Anies jadi begini akan beres. Bahkan Anies Baswedan dibanding-bandingkan dengan KDM. Saya sebagai warga Jakarta tertawa ya ketika melihat komen-komen yang membangga-banggakan Anies Baswedan. Padahal jelas Anies Baswedan ini Imam Mahdi palsu, tapi masih dibangga-banggakan. Imam Mahdi palsu dan dia bisa dituntut oleh seluruh umat Islam di dunia. Dituntut dia bisa itu, ngaku-ngaku Imam Mahdi, padahal palsu. Yang mau saya komentari bukan soal Imam Mahdi palsu ini ya, tapi postingan beliau ini.
Di saat rakyat Indonesia ramai membahas tentang ijazah palsu, Anies Baswedan membuat postingan menampilkan dia di wisuda dari UGM. Foto wisuda dia bersama ayah bundanya. Tentunya postingan beliau ini mendapatkan tanggapan dari penggemar Imam Mahdi palsu ini. Tanggapannya apa? Nih lihat, abah gue asli lulusan UGM. Mana si Jokowi itu? Punya nggak dia foto wisuda? Pak Anies Baswedan yang terhormat, mantan gubernur Jakarta, sebagai orang yang terkenal, sebagai politician, harusnya Anda ini main politik dengan cantik, tidak memanfaatkan situasi saat rakyat Indonesia ramai-ramai membahas tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Anda memposting foto wisuda bersama ayah bunda. Maksudnya apa ini, Pak? Ingin membuat lebih gaduh lagi soal tuduhan ijazah palsu ini. Saya ingatkan Bapak, tahun 2014 Bapak mati-matian mendukung Pak Jokowi. Bahkan Bapak mengatakan bahwa Pak Jokowi ini orang baik. Dia ini bukan politisi. Dia ini pengusaha. Dia tidak punya cacat. Dia pernah sukses menjadi wali kota Solo, bla 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 bla. Pujian-pujian, jilatan-jilatan Bapak itu sampai sekarang masih ada jejak-jejaknya, Pak. Dan Bapak tidak usah berdusta bahwa Bapak menyaksikan dengan mata kepala sendiri Pak Jokowi ini lulusan UGM, ijazahnya asli. Kenapa Bapak tidak berani berkata di muka publik bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli? Bahkan Bapak malah menambah kisruh. Kenapa, Pak? Gaya Bapak berpolitik seperti ini justru akan merendahkan Bapak. Sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah menang jika Bapak mengikuti kompetisi Pilpres. Karena apa? Bapak semakin nampak kelicikannya, semakin nampak kemunafikannya. Bapak juga tidak pernah menyangkal menjadi Imam Mahdi, kan? Justru yang palsu itu Bapak. Imam Mahdi palsu. Bapak ini pendusta. Berjanji mau membangun rumah DP 0 rupiah. Ternyata Bapak ganti 0%. Janji 2 juta rumah untuk warga Jakarta. Ternyata yang dibangun, dan itu pun yang membeli orang-orang kaya. Pendusta Bapak itu. Tapi Bapak berani-beraninya menambah keruwetan, berani-beraninya ikut berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bapak tahu kan, Pak Jokowi lulusan UGM. Jangan dusta, Pak. Jangan bohong. Bapak nggak berani membela Pak Jokowi. Oh jelas, karena Bapak membenci Pak Jokowi. Mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini, Pak, yang dituduh oleh anak-anak buah Bapak, mereka ini bernarasi, katanya Bapak dipecat dari menteri karena Bapak ingin membongkar ijazah palsu Pak Jokowi. Benar, Pak, begitu? Jangan dusta lagi, Pak. Bapak harus mengklarifikasi berita bohong ini. Pada waktu Bapak menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, ada salah satu menteri Pak Jokowi yang menginginkan pembenahan bagi aparatur negara, PNS, kemudian pegawai BUMN dalam hal ijazah. Karena banyak pegawai negeri sipil, aparatur negara yang memiliki ijazah palsu. Usulan dari menteri ini disetujui oleh Pak Jokowi, sehingga mulai dibenahilah penertiban ijazah bagi PNS. Kemudian Bapak di Departemen Pendidikan juga ikut-ikutan membenahi soal ijazah palsu anak buah Bapak. Kenapa ketika pendukung Bapak sekarang mempermasalahkan itu, Bapak tidak mau mengklarifikasi? Klarifikasi dong Pak Anies. Jangan nambah ruwet. Jangan Bapak membiarkan fitnah. Kalau Bapak membiarkan fitnah, berarti kita tahu Bapak bukan Imam Mahdi dan Bapak adalah pengikut DAJAL. Mohon maaf saya terpaksa keras dengan Bapak.
Karena bukti-bukti, data-data valid. Jejak digital tidak bisa kita hapus. Ada semuanya, Bapak diam saja disebut Imam Mahdi, padahal bukan. Ya kan? Bapak tahu Pak Jokowi punya ijazah asli, lulusan UGM asli. Bapak diam, malah bikin kisruh. Kalau mau menjadi pemimpin di negara ini, perbaiki Pak. Perbaiki gaya Bapak berpolitik. Jangan sesatkan bangsa ini dengan kedustaan-kedustaan Bapak. Jangan Pak. Kalau Bapak ingin saya mulai mencintai Bapak dan mendukung Bapak, ubah Pak sifat-sifat busuk Bapak itu. Tobat Pak, tobat. Tobat. Jangan bohongi rakyat Indonesia. Anak-anak Bapak itu, anak-anak Abah itu, semua gampang dibohongi, dikibulin. Tapi kalau anak-anak jenderal, sorry aja Pak. Sorry Pak. Selalu menanyakan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Coba kalian tanya ke PDI sana. PDI kan partai yang menaungi Pak Jokowi selama 4 kali pemilu. Jadi wali kota, gubernur, 2 periode jadi presiden. Kan PDI itu yang menaungi. Nggak mungkin dong PDI nggak tahu. Pastikan ada tim dari PDI yang memverifikasi data dan dokumen Pak Jokowi ini asli atau palsu untuk didaftarkan ke KPU sana. Kalian kan nggak percaya sama jawaban Pak Jokowi dan UGM. Ya coba aja tanya PDI sana. Siapa tahu jawaban dari PDI bisa membuat kalian percaya. Kenapa kok nggak ada yang tanya ke PDI sana, kenapa? Nanti kalau masalah ijazahnya Pak Jokowi ini udah kelar, udah selesai, kalian mau bikin isu apa lagi? Kentutnya Pak Jokowi juga palsu gitu. Dari dulu udah bikin isu tentang Pak Jokowi, tapi nggak ada yang terbukti satupun. Masih aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jigigis. Yang lagi ramai dibicarakan di media-media sosial, baik itu di YouTube dan di TikTok, sekarang ini adalah tentang keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo. Banyak orang-orang yang merasa pintar mengatakan rakyat menunggu kepastian tentang ijazah Bapak Jokowi. Jadi orang-orang yang merasa pintar ini sebetulnya pecundang semua ini ya. Pecundang-pecundang yang selalu menyebar fitnah dan kebencian, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat negeri ini. Mereka tidak ada sama sekali mewakili aspirasi rakyat negeri ini. Karena rakyat negeri ini saya yakin dan percaya tidak butuh tentang kepastian dan kejelasan masalah ijazah Pak Jokowi. Ya. Karena rakyat negeri ini percaya dan yakin Pak Jokowi adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Ya. Jadi mereka yang ribut tentang ijazah Pak Jokowi ini sebetulnya barisan sakit hati semua ini ya. Pecundang-pecundang yang tidak punya tempat dan tidak punya kedudukan di masa kepemerintahan Bapak Joko Widodo, dan mereka-mereka semua dari ormas-ormas yang telah dibekukan dan dibubarkan. Mereka lah semua yang berkoar-koar tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ditambah katanya sebagian manusia yang mengaku akademisi. Itulah yang berkoar-koar. Ditambah ada satu abang kita. Ya, abang kita ini dari Sumatera Utara ini. Maklumlah ya kan, dari daerah kami ini kan banyak orang pintar, termasuk abang kita ini. Karena abang kita ini punya titel doktor. Kalau saya tidak salah, nama abang kita ini adalah Rismond Hasiholan Sianipar. Dia ini sarjana S3, bergelar doktor di bidang IT. Abang dari Rismond ini berani menjamin 1000% ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau ditengok dari cara abang kita ini berbicara dengan yakinnya mengatakan ijazah Pak Jokowi 1000% palsu, kita ikuti dulu narasinya abang kita ini. Bang Rismond Sianipar, abang orang pintar,
kan begitu. Kami rakyat negeri ini kan orang bodoh semua, termasuk diri saya ini. Mungkin di Sumatera Utara ini sayalah yang paling bodoh ini, Bang Rismon ya. Saya nggak tahu tentang IT. Jadi pertanyaan dari rakyat kepada Bapak, Abang, kalaulah betul, kita buat betul. Kita buat betul ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, kita buat betul. Kita buat Bang Rismon, ya. Kita buat ijazah Pak Jokowi ini palsu. Pertanyaannya, siapa yang salah dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini? Siapa Bang Rismon? Pak Jokowi kah? Atau yang mengeluarkan ijazah ini? Dalam hal ini adalah UGM. Pak Jokowi sendiri kah yang salah atau UGM-nya? Bang Rismon ini kan alumni dari UGM. Iya kan? Jadi menurut Bang Rismon, mungkinkah UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada seseorang yang belum diketahui kapasitasnya, yang belum diketahui kualitasnya? Hah? Karena di saat dikeluarkan ijazah itu, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, Bang Rismon. Ya? Mungkin pengusaha kayu sukses saja belum. Ya? Jangankan wali kota, pekayu yang sukses saja belum. Hah? Jadi siapa yang salah Bang Rismon? Pak Jokowi sendiri atau UGM? Hah? Karena ijazah Pak Jokowi itu diteken oleh rektor loh. Apa mungkin menurut Bang Rismon sebagai alumni UGM, UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada orang yang belum diketahui kualitasnya? Hah? Bang Rismon ini ada di sebelah mana ini? Di pihak barisan sakit hati, mau mencari tentang kebenaran, atau memang sengaja menguliti, menelanjangi kebobrokan UGM? Hah? Kan itu universitas Abang. Abang kan alumninya. Hah? Bang Rismon, rakyat negeri ini tidak butuh, ya, tidak butuh asli atau tidak ijazah. Enggak itu yang penting. Rakyat negeri ini tidak butuh orang pintar yang hanya pintar membodohi dan mempecundangi rakyat. Ya, rakyat negeri ini butuh seorang pemimpin yang berkualitas seperti Pak Joko Widodo. Supaya Anda sadar. Jadi coba Anda jawab, Bang Rismon Sianipar, mungkinkah universitas sekelas UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada orang yang belum diketahui kualitasnya? Berarti kalau di tahun 1985 saja pun UGM mau mengeluarkan ijazah palsu, bagaimana dengan sampai saat ini? Itu yang perlu Bang Rismon cari faktanya. Ya, karena Abang alumni di sana. Karena kalau sampai ini ada ijazah palsu dikeluarkan universitas sekelas UGM, betapa bobroknya manajemen UGM dari masa itu sampai dengan saat ini. Itu yang perlu Bang Rismon cari faktanya. Jangan hanya berkoar-koar karena Anda pintar. Ya? Bolo, iki lho Bolo, ada Viti masuk neng berandaku dari salah satu ketua DPP PDI Perjuangan Bolo. Ini terkait ijazahnya Pak Jokowi Bolo. Rungokke gatekke ya. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintah. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, ya, serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli.
Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Lah kudune PDI Perjuangan ki ngene iki. Masalah ijazah Pak Jokowi yang paling tepat ya statement yang disampaikan Pak Arya Bima ini. Ini kan beliau itu juga tokoh dari Solo, jadi insya Allah paham dan mengerti. Kalau Arya Bima, Bambang Pacul, insya Allah membawa kepada kedamaian, clear, golek titik temu, mencari solusi, dan yonalar. Sebagai partai besar, PDI Perjuangan memang mestinya keluar statement-statement itu ya dari ini masing-masing yang membidangi. Ini kan ada Pak Arya Bima, ada Pak Bambang Pacul, ada Pak Jarod. Jadi clear, tidak semuanya di sekretaris kaya upiak-upiukan kaya ngono kae. Kadang ngrungokke wingi kaya sapa si Hasto, si Deddy Sitorus. Maksudnya iki arep jelaske tapi malah bikin ruwet bagi kita kaya aku. Masyarakat kecil ngene iki kadang ngrungokne iki piye karepe. Nek ngene iki kan cetha. Nah, karena PDI Perjuangan itu partai besar. Jadi statement yang disampaikan kalau berbobot dan rasional atau bisa dicerna, enak, partainya besar, bisa diterima masyarakat kecil. Jadi klop. Tapi kalau mbak upiak-upiuk udrak-udruk marai bikin opo yang guru wetok. Nah, tapi ujung-ujungnya mapletis karo titip lebih elegan lagi, klop lagi, jos lagi. Kalau Bu Mega undur diri karena sepuh, beri kesempatan yang muda. Ngeman Mbak Puan kalau sampai 10 usianya iki wis 50-an belum dikai kesempatan jadi ketua, apa nunggu umur swidak? Zamane wis kayak gini kok. Wis lah diaturi Bu Mega itu. Istirahat, ngasih support, kesempatan yang mudah. Jangan khawatir negara ini akan bubrah, negara ora gur dicekel kok satu orang kok. Wis to andel. Wis to. Yakin ae. Wis layak ini yang kader-kader ini untuk tampil. Iki pendapatku sebagai warga loh ya, pendapatku sebagai rakyat kecil terhadap partai, karena bagaimanapun partai itu adalah bagian dari soko guru demokrasi ini. Kalau sampai ini rapuh kan ya semuanya ngeman toh. Gimana bola komennya? Saya tunggu ya. Oke, semangat, mantap. Nah oke tonton semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya, ini terkait isu ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo, bahwasanya ditepis ya langsung oleh petinggi PDIP ya, terkait ijazah Pak di Jokowi palsu ini. Ternyata Pak Arya Bima yang mengatakan bahwasanya apa namanya, tidak yakin kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dia mengatakan bahwasanya ijazahnya itu asli katanya, karena memang beliau juga sendiri itu dari tokoh kota Solo sendiri. Dan juga tadi ada respon atau penjelasan dari siapa namanya, Dirjen Jenderal teman semuanya ya, kalau Imam Mahdi yang palsu itu juga menanggapi terkait ijazah palsu atau Anies Baswedan. Nah untuk teman semuanya gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.